Abdul Karim Al-Jiri menulis 3 kitab, yaitu Hakikat Al-Haqaiq, Al-Manazil Al-Ilahiyah, dan Al-Insan Al-Kamil. Bekal dari guru awal sampai akhir, Siti Jenar mulai menjalani lakunya sebagai sufi dan melakukan gerakan sosial besar-besaran ketika kembali berdakwah ke tanah Jawa, yang kemudian dakwahnya ini sangat meresahkan penguasa saat itu. Siti Jenar dan murid-muridnya dianggap mau melakukan makar terhadap penguasa waktu itu, yaitu Sultan Trenggono. Pada waktu itu murid-muridnya Siti Jenar sangat banyak dan di mana-mana, karena ketika ia berdakwah ke suatu tempat, ia membuka hutan dan membuka daerah baru dan mendirikan perkumpulan-perkumpulan yang nantinya disebut Perkumpulan Lemah Abang. Hampir di seluruh pulau Jawa ada perkumpulannya. Alasan itulah yang membuat penguasa waktu itu dianggap meresahkan, ditambah dengan ajaran-ajarannya yang sangat berani, beda dengan para pendakwah yang lain yang lebih santun dan bisa berdampingan dengan penguasa. Tidak sampai di situ, Siti Jenar juga sering dipanggil untuk menghadap ke istana, namun ia tidak pernah mau. Sampai di sini kita bisa lihat bahwa jelas ada unsur politik yang bermain dengan tuduhan makar karena pengaruh Siti Jenar yang begitu pesat di kalangan masyarakat dan cara berdakwah yang terlalu berani dan tidak berdampingannya dengan penguasa waktu itu. Sungguh miris sekali, bukan hanya ada unsur politik, tapi bahkan sejarahnya pun sangat banyak versi dan hampir banyak sejarah yang menjelekkannya dengan tujuan ajarannya yang sesat, dan versi di bagian akhir juga beragam. Ada yang menyebutkan Siti Jenar disidang oleh para wali dan dihukum mati. Ada juga yang menyebutkan Siti Jenar tidak dihukum mati, tapi mati atas keinginannya sendiri atau moksa. Ajarannya Siti Jenar terkenal dengan syahadatnya sasyahidan, yang berarti kesaksian bukan sekedar bersaksi, tapi sadar akan hakikat dirinya, hakikat kehidupannya, hakikat alam semesta, dan hakikat Tuhannya. Dan inilah syahadatnya versi Siti Jenar, yaitu syahadat sasyahidan atau versi Manunggaling Kaulo Gusti. Syahadatnya Siti Jenar ini ditulis dalam bahasa Jawa dan seperti ini bunyinya. Ingsun anekseni datingsun dewe, satuhune ora ana pangeran amung ingsun, lan nekseni ingsun satuhune Muhammad iku utusan ingsun, ia sajatine kang aran Allah iku badan ingsun, Rasul iku rasan ingsun, Muhammad iku cahyan ingsun. Ia ingsun kang eling tan kena ing lali, ia ingsun kang langgeng ora kena owah gingsir ing kahanan jati, ia ingsun kang waskita ora kasamaran ing sawiji-wiji, ia ingsun kang amurba amisesa, kang kawasa wicaksana ora kakurangan ing pangerti, biar sampurna padang terawangan, ora krasa apa-apa, ora keton apa-apa, mung ingsun kang ngaliputi ngalam kabeh, kalawan kodrat ingsun. Pengertian syahadat ini sebenarnya sama dengan Ana Al-Haqnya versi Al-Halaj, kemungkinan sumber ilmunya sama. Dan pengertian ingsun di sini bukan ingsunnya Siti Jenar yang manusia, tapi ingsunnya Allah. Kebanyakan orang jadi salah paham karena menafsirkan ingsunnya itu adalah ingsunnya Siti Jenar, bukan ingsunnya Allah. Karena yang berhak menyebut ingsun atau aku hanyalah Allah. Bahkan bagi Siti Jenar, ingsunnya aku yang berwujud manusia itu adalah najis karena tidak berarti apa-apa. Sedangkan ingsunnya aku yang rohani hakikatnya adalah bagian dari ingsunnya Allah. Filosofinya, ketika kamu tidak menemukan Allah dalam dirimu, berarti kamu sedang gelap. Nur Muhammad tidak mencapai pada dirimu, maka bergeraklah menuju Nur Muhammad supaya dirimu terang, dan ketika dirimu terang, maka hanya Allah lah yang ada dalam dirimu. Pemikiran seperti ini bukan hanya Siti Jenar saja, bahkan sebelum-sebelumnya pun sudah ada.
Mungkin kita yakin bahwa para wali yang lain pun sepemikiran dengan Siti Jenar, hanya saja berdasarkan beberapa pertimbangan pada waktu itu dengan kondisi masyarakat yang awam, akhirnya para wali memilih untuk merahasiakannya dan menyampaikannya ketika makomnya masyarakat sudah mencapai khawas. Bagi mereka orang-orang muslim syariat dan muslim yang kaku, tentu pemikiran-pemikiran seperti ini tidak bisa ditolerir dan biasanya langsung dianggap murtad. Karena sama halnya dengan Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan. Padahal jika kita telah lebih jauh ketika kita merasa paling benar dan menganggap orang lain itu salah, secara tidak sadar kesombongan telah menguasai diri kita, dan yang lebih menonjol adalah egonya atau sifat manusianya. Sama halnya bahwa ketika Fir'aun berkata, "Aku adalah Tuhan," maka akunya di situ adalah aku yang egonya Fir'aun. Aku yang fisiknya Fir'aun, bukan akunya yang rohaninya Fir'aun. Sedangkan yang dimaksud Siti Jenar, akunya Allah, itu adalah akunya yang rohani, bukan akunya Siti Jenar yang berwujud manusia. Tidak sampai di situ, selain ajaran Syahsahidan yang kontroversi, ada juga kutipan perdebatan Siti Jenar dengan para wali yang kontroversi. Berikut kutipannya.